Seorang anak laki-laki sedang memancing saat badai tiba-tiba datang dan membuatnya terhempas ke sebuah pulau terpencil yang belum pernah dipetakan. Di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya dia dan anjing peliharaannya yang setia, Bailey. Beruntung mereka masih punya sedikit perbekalan di perahu. Anak itu memeriksa isi perahu dan mendapati hanya ada sekotak korek api, beberapa kail ikan, dan beberapa keping biskuit yang tersisa. Untuk bertahan hidup sampai bantuan datang, ia pun mencoba memancing di pantai. Namun laut sedang ganas dan ia gagal mendapatkan ikan. Hari pertama di pulau itu pun mereka jalani dengan seadanya. Meski begitu, anak itu dan anjingnya masih bisa menikmati kebersamaan mereka. Keesokan harinya, mereka menggali banyak kerang di tepi pantai sebagai cadangan makanan. Mereka pun mulai bersantai sambil menunggu tim penyelamat datang. Bahkan sempat bermain bowling dengan barang seadanya. Tanpa mereka sadari, karena banyaknya pulau di sekitar dan lebatnya hutan, tim penyelamat kesulitan menemukan lokasi mereka. Setelah beberapa hari menunggu tanpa hasil, anak itu mulai sadar ada yang tidak beres. Ia seperti jarum di lautan luas, tak mungkin ditemukan kecuali seseorang benar-benar mendekat. Maka ia membuat keputusan berani, membongkar perahu kayu satu-satunya yang mereka miliki dan menyusunnya menjadi tumpukan kayu besar untuk dibakar sebagai asap sinyal penyelamatan. Benar saja, keesokan malam saat ia tertidur, suara mesin pesawat terdengar. Ia langsung berlari menuju tumpukan kayu dan mencoba menyalakan api, tapi angin kencang memadamkan koreknya, dan saat akhirnya api berhasil menyala, pesawat sudah menghilang di langit. Kesempatan pertama itu pun hilang. Namun ia tidak menyerah. Ia menyalakan api setinggi mungkin, berharap pesawat akan kembali. Tapi hingga malam tiba dan semua kayu habis terbakar, tak ada tanda-tanda penyelamat datang. Lebih buruk lagi, mereka tak berhasil menangkap ikan selama beberapa hari dan biskuit terakhir hampir habis. Anak itu sadar bertahan di situ bukan pilihan. Ia pun mengemasi barang seadanya, meninggalkan pesan di atas papan kayu dan mengajak Bailey berjalan mencari mercusuar yang pernah ia lihat. Namun saat mereka belum jauh pergi, pesawat penyelamat kedua melintas. Anak itu berteriak sekuat tenaga, tapi mereka berada di lembah. Suara tertelan ombak dan angin pasang. Ia hanya bisa melihat pesawat itu pergi, lagi-lagi tanpa menyadari kehadirannya. Setelah 2 kali gagal diselamatkan, emosi anak itu meledak. Ia menangis tak tertahankan, tak tahu harus bagaimana. Tapi Bailey mengelus pelan dan menggonggong kecil, seakan menyemangatinya untuk tidak menyerah. Berkat Bailey, anak itu perlahan menerima kenyataan. Malam tiba, hujan deras turun. Mereka membangun gubuk dari daun dan ranting untuk berteduh dan membuat api agar tetap hangat. Tapi dari kejauhan terdengar suara lolongan yang membuat bulu kuduk berdiri. Petir menyambar langit dan anak itu kaget saat melihat seekor serigala liar sedang menatap ke arah gubuk, siap menerkam. Bailey langsung melompat maju, tapi anehnya serigala itu tak menyerang, malah lari ke arah gelap. Dalam sekejap, anjing dan serigala itu menghilang dari pandangan. Saat itulah, seekor serigala lain tiba-tiba muncul dan langsung menyerang anak itu. Saat itulah ia sadar mereka dijebak. Serigala pertama hanya pengalih perhatian. Tak sempat berpikir panjang, ia kabur dari gubuk seadanya. Tapi kawanan serigala terus mengejarnya, lapar dan siap memangsa manusia.